Jelang Ramadan, harga sembako di sejumlah pasar mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bahkan rata-rata per itemnya naik hingga Rp3.000. Jelang bulan suci Ramadan, harga sembako mulai merangkak naik. Di pasar Cimara Ujung, harga minyak goreng kemasan premium isi 2 liter dijual Rp45.000, naik sekitar Rp3.000, yang sebelumnya dijual di kisaran Rp40.500 hingga Rp43.000. Sedangkan minyak goreng kita isi 1 liter kini dijual Rp17.000 dari harga sebelumnya Rp14.000. Sedangkan minyak goreng bantal atau curah dijual di harga Rp16.500. Harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Banjarnegara mulai merangkak naik mulai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Minyak goreng subsidi, minyak kita yang biasa dijual Rp17.000 naik menjadi Rp18.000 per liter. Setiap hari, masyarakat bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi, belakangan ini ada satu hal yang semakin terasa. Harga-harga melambung naik. Beras, minyak, telur, semuanya naik. Lalu, bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Kenaikan harga bahan pokok bukan sekedar angka di papan harga, tapi realita yang dirasakan langsung oleh semua kalangan, dari pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga pekerja harian. Kami turun ke lapangan untuk mendengarkan langsung bagaimana masyarakat menghadapi situasi ini. Apakah ada solusi yang bisa dilakukan? Mari kita simak pendapat mereka. Nama saya Ibu Nikmatin Ulfa, profesi saya petani. Namanya Mak Sri. Ibu jualan apa ya, Bu? Sayuran kayak sayur ayam, ikan tempe, itu ada. Saya Pak Yakub, profesi saya jualan nasi goreng di depan UPN. Nama saya Bu Siti Nurwasiah, kerja di PT HM Sampurna. Nama saya Ibu Fevi. Nama saya Billy Purwocaroko Nuring Tias. Saya berprofesi sebagai tenaga pengajar atau dosen. Pengeluaran bulanan jadi lebih besar, sementara pendapatannya tetap. Saya harus lebih cermat mengatur uang agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Sangat berpengaruh sih, gaji naik sedikit, kebutuhan lebih banyak. Ya pengaruh juga, sekarang kan lagi bahan-bahan kayak lombok, sekarang mulai naik. Kayak wortel, itu yang lebih mahal sekarang. Ya, yang lain itu standar. Bawang merah, bawang putih juga naik. Yang lebih parah sekarang itu yang lebih naik itu lombok kecil sama wortel. Itu yang mahal sekarang. Dikarenakan itu cuaca tidak stabil, akhirnya di saat waktu mau panen itu kadang-kadang itu ada yang roboh. Jadi perlu perbaikan, perawatan, yaitu nali-nali itu juga butuh bantu orang juga. Penyebab utama dari kenaikan bahan pokok ini sebenarnya banyak ya pemicunya. Mulai dari bagaimana kemudian regulasi pasar, bagaimana kemudian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun, dan supply yang kemudian belum terlalu baik. Terlebih-lebih dengan kondisi iklim yang sangat tidak bisa ditebak, sehingga banyak sekali barang pokok atau bahan pokok makanan yang sangat susah untuk ditemui lagi di dewasa ini. Yang pertama harus pintar-pintar mengatur keuangan yang pertama. Kalau pendapatannya kecil ya disesuaikan, untuk pengeluarannya juga disesuaikan lah istilahnya gitu. Saya jadi lebih selektif saat belanja dan membeli barang yang saya perlukan, sehingga bisa mencari alternatif untuk membeli bahan makanan yang lebih murah. Pendidikan sangat penting ya bagi banyak masyarakat untuk tahu bagaimana kemudian keuangan atau literasi keuangan itu menyelamatkan mereka dalam masa-masa sulit. Dengan memiliki wawasan mengenai keuangan, pengetahuan mengenai keuangan, masyarakat bisa lebih aware tentang bagaimana mereka mengkonsumsi sebuah barang atau mengkonsumsi sebuah jasa agar mereka bisa tahu mana yang mereka butuhkan dan mana yang mereka nggak perlu butuhkan. Literasi keuangan juga tidak berhenti di sana, tidak hanya berhenti di saat ini juga, tapi juga kemudian punya potensi ke depan, investasi misalnya, lalu kemudian portofolio lainnya, itu akan mendukung dan membantu masyarakat untuk mempersiapkan dana-dana taktis untuk menghadapi sesuatu yang nggak pernah terencana sebelumnya. Jadi pendidikan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa terus senantiasa belajar tentang bagaimana cara hidup dan kehidupan itu berjalan.
Saya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga, memberikan subsidi dan bantuan bagi masyarakat kecil dan memastikan pasokan tetap lancar seperti sedia kala. Itu aja dari saya. Yang pertama, untuk masyarakat kecil itu harus disejahterakan untuk masalah sembako yang terutama itu. Semoga pemerintah lebih bijak dan membantu rakyat kecil. Yang penting itu kita sebagai petani itu disediakan pupuknya, baik subsidi maupun non subsidi. Jadi kalau kita disediakan pemerintah itu kita itu nggak khawatir, nggak sampai cari beli kemana-mana gitu. Ya, mudah-mudahan cepat kayak dulu aja, standar gitu. Terlepas dari profesi saya berharap pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dan menjalankan tugasnya sebagai regulator. Artinya bahwa pemerintah diharapkan untuk tidak memiliki intensi selain melayani masyarakat dan memiliki orientasi yang baik terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Karena adanya pemerintah itu memungkinkan seluruh masyarakat itu lebih bisa mencapai kesejahteraan lebih baik lagi. Kenaikan harga pokok bukanlah hanya sekedar angka, melainkan beban nyata bagi masyarakat. Dampaknya meluas dari rumah tangga, dunia usaha, hingga akademisi yang terus mengkaji solusinya. Petani pun berjuang di tengah biaya produksi yang terus naik. Di kondisi sulit ini, mereka hanya bisa bertahan sebisa mungkin. Namun, bertahan saja tidak cukup, masyarakat butuh kebijakan yang benar-benar berpihak. Kesuksesanku dipinjamkan sementara, janji palsu dunia.